ba unit ANS ni Om ado kali tambah nih bila rencana. Hai. Oh, numpang banyaan. Bila lah ada macaranya apa nih? Tunggu dengan main. Assalamualaikum kawan-kawan Bismania seluruh Indonesia. Selamat pagi, kembali lagi di channel Nisa Sumatera. Nah, hari ini Minggu tanggal 28 Februari 2021, saya kembali hunting di Terminal Bukit Sulungan, Kota Padang Panjang. Nah, sekitar pukul setengah 10 ada unit bus ANS Executive Class yang baru datang dan segera meninggalkan Terminal Bukit Sulungan. Nah, ini adalah PO pertama yang masuk ke Terminal Bukit Sulungan yang akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Kita tunggu PO-PO lainnya seperti NPM, MPM, Gumatang Jaya, dan Transport Express. Dan kawan-kawan dari arah kota Padang Pariaman, ini ada unit transport sekitar jam 9.40 dan juga ada unit Yonda Prima ini dari kota Bukit Tinggi. Nah, ini adalah PO kedua yang menuju kota Jakarta hari ini, yaitu PO Transport Express. Nah, kali ini unit yang berangkat adalah bergelar New Netral dengan bodi Jetbus HD2 Plus single glass dan mesin ini kalau tidak salah adalah 1526 dari Mercedes-Benz. Nah, ini juga ada unit Family Raya, sepertinya ini menuju kota Jakarta dari arah kota Bukit Tinggi. Nah, kawan-kawan langsung berangkat PO Transport Express. Bus kedua yang berangkat menuju kota Jakarta dari Sumatera Barat sekitar pukul 9.40 pagi. Jadi baru 2 unit, yaitu PO ANS dan PO Transport Express. Nah, di sini juga ada unit bus Family Raya yang sepertinya akan menuju kota Jakarta, entah sampai Solo atau mungkin hanya sampai Jakarta, kita kurang tahu karena trayeknya ini ada sampai kota Solo. Dan kawan-kawan, ini ada ALS 170 menuju Medan. Sepertinya baru sampai dari Pulau Jawa. Pagi ini dia akan berangkat menuju Medan. Kalau dia via Toba, kemungkinan dia sampai subuh besok di kota Medan kalau tidak ada kendala di perjalanan. ALS 170. Nah, dan ini bus Family Raya yang akan menuju Pulau Jawa, entah menuju Jakarta atau sampai kota Solo. Jadi di sini juga ada loket untuk pembelian tiket Family Raya yang ada di ujung sana, dekat bus MPM dan Bintang Kejora. Bisa juga di kota Bukit Tinggi. Jadi kalau Family Raya itu trayeknya hingga sampai kota Solo dan juga ada menuju kota Jambi, kota Bangko. Yang biasanya mereka itu via lintas tengah kalau menuju Pulau Jawa. Kawan, ini ada unit kedua dari PO ANS dengan kelas eksekutif yang dari arah kota Bukit Tinggi. Masih ini adalah unit ANS yang kedua yang masuk ke Terminal Bukit Sulungan pada pagi ini. Nah, kita lihat lebih dekat apa gelar dari bus ini dan bagaimana penumpang dari PO ANS, apakah full seat atau tidak. Dan untuk gelarnya sepertinya ini adalah Arjuna. Mana Om? Alhamdulillah penuh. Dari Siko mana? Penuh di Solo. Oh, di sana. Masih Om? Siap. Kawan, masih dari arah kota Bukit Tinggi. Ada bus ANS lagi yang akan menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Ini ANS dengan gelarnya Kombawa dengan kelas Royal Class
Berarti ini ANS ketiga yang berangkat ke kota Jakarta hari ini dari yang melewati terminal Bukit Serungan. Lagi penuh Pak. Panu kenakan. Oi, mantap. Tambah unit lagi Pak. Tambah unitnya lagi. Iya lah serang buai lepas. Ya Pak, lewat jalan Pak. Ya nakan. Om, ba unit ANS ini Om ada kali tambah leh. Bila rencana? Baik. Kok menumpang banyak kan? Ya. Bila ada pacarannya Om, mana leh? Tunggu dengan main. Iya. Dah ulia di pacaran ya. Dah ulia pacaran. Jalannya lah yo. Ya, ya. Nah, kawan-kawan, kemungkinan mungkin dalam waktu dekat ada unit ANS baru mengingat intensitas penumpang yang sangat tinggi dari PO ini. Mudah-mudahan segera ada penambahan unit, apalagi untuk kelas Royal Class dari PO ANS ini. Sangat banyak peminatnya hingga harus booking 2-3 hari sebelum berangkat, itu pun dapat kursi belakang. Nah, kawan-kawan, dari arah Bukit Tinggi ada bus MPM yang akan menuju Jakarta. Ada MPM I Love Muslim yang juga akan menuju kota Jakarta hari ini dengan total seatnya itu 28 seat dan ada sekitar 2 atau 3 bangku dengan harga 425.000. Kalau yang leg race-nya itu 500 ribuan. Kalau yang ini harga kursinya itu 550.000 menuju kota Jakarta dari terminal Bukit Serungan. Nah, jadi kawan-kawan, mungkin ini pendapat saya, kalau sebetulnya saat ini untuk trayek Jakarta Padang itu lebih membutuhkan bus-bus yang mempunyai kursi yang lebih luas atau lebih lapang seperti leg race ANS ini dan leg race-nya MPM ini. Nah, semoga nanti PO-PO lain juga mengikuti seperti PO NPM maupun PO Gumarang Jaya dan PO Transport Express. Dilihat dari jumlah penumpang yang sekian banyak, terlihat dari PO ANS maupun PO MPM, mereka selalu penuh seatnya untuk kelas baik Royal Class dari ANS maupun Big Top-nya dari MPM dengan kursinya yang sangat luas. Nah, ini ada ANS ketiga hari ini sekitar pukul 10 yang meninggalkan terminal Bukit Serungan. Berarti yang kalau leg race ini satu dari arah Bukit Tinggi dan satu lagi dari kota Padang via Tinjau Lawi. Nah, biasanya kalau bus MPM ini biasanya masuk ke terminal ini hanya satu, namun dari kota Padang itu dia bisa 3 atau 4 bus yang menuju kota Jakarta. Nanti ketemunya itu di terminal Balai Solo, kota Solo. Jadi dia bisa berangkat 4 atau 5 unit per hari. Sedangkan kalau ANS ini dari arah Bukit Tinggi, Payakumbuh, dia bisa 4 unit. Plus yang dari Padang kadang bisa 2 atau 3 unit, yang berarti totalnya bisa 7 unit dia berangkat menuju Sumatera Barat. Begitu juga sebaliknya dari arah Jakarta menuju Sumatera Barat, terkadang itu bisa sampai 7 unit. Nah, kalau bayangkan kalau nanti saat Lebaran Idul Fitri, bisa dilihat antusias penumpang yang sangat tinggi. Saat ini beberapa PO ada yang akan mengeluarkan unit-unit terbarunya atau penambahan unit, yang pastinya seperti PO ANS itu kemungkinan pasti dia akan menambah unit terbarunya sebelum Idul Fitri. PO MPM juga mungkin. Nah, Bintang Kejora kemarin katanya juga akan melakukan penambahan agar bisa berangkat setiap hari. Nah, kalau PO Transport seperti yang kita tahu yang ada di YouTube dan di media sosial Facebook juga akan segera mengeluarkan unit terbarunya yang saat ini berada di karoseri Morodadi Prima. Nah, untuk NPM saya belum tahu info terbarunya, kita tunggu saja karena biasanya unit terbaru ini
infonya selalu dirahasiakan dan tiba-tiba sudah rilis saja dari karoseri baru kita mendapatkan informasi yang valid. Semoga bus yang ada di Sumatera Barat semakin baik, baik kru dan pelayanan serta armada yang digunakan. Nah, untuk kawan-kawan terus support channel Lensa Sumatera. Saya akan coba update video setiap hari kalau tidak ada halangan, baik dari terminal Bukit Serungan maupun dari tempat-tempat lain yang tentunya masih berhubungan dengan bus, khususnya bus Sumatera Barat maupun bus-bus lain yang mempunyai trayek ke daerah Sumatera Barat. Oh, mbak penumpang ini, lai panua. Oh, lumayan lah. 5 lai panua iko. Hah? 5 penuhnya iko. Disangka. Oh, disangka. Ya. Ah, Makasih Om. Ya. Lewat jalan Om. Nah, sekitar pukul 10 lewat ini ada MPM I Love Muslim yang akan menuju kota Jakarta. Dia ini via lintas timur full dari Padang Panjang. Om. Oke, kalau yang belum tahu di mana sih rute via lintas timur full itu, dia melewati daerah Muaro Bungo, Tebo. Nah, terus memasuki daerah Palembang. Dari Palembang itu dia naik tol sampai Bakauheni. Jadi perbedaan waktunya kalau dia lewat lintas tengah itu sekitar 10 sampai 12 jam. Tergantung bagaimana keadaan di jalan, tapi normalnya segitu. Jadi kalau dia berangkat sekitar jam 10, kemungkinan jam 2 atau jam 3 besok dia sudah sampai di kota Jakarta. Nah, kawan-kawan, ini ada bus NPM yang akan menuju Jakarta. Ini NPM pertama yang berangkat hari ini sekitar pukul 10:15. Ini Firkansa 30. Nah, kawan-kawan, inilah penumpang dari PO NPM yang akan berangkat menuju kota Jakarta. Jadi ini adalah NPM yang pertama yang hari ini masuk ke terminal Bukit Serungan. Sedangkan PONS itu sudah 3, NPM 1, transport 1. Nah, kawan-kawan, sekitar pukul 10 lewat atau setengah 11, 10:30. NPMP 30 menuju kota Jakarta dan sekitarnya. Jadi ini adalah NPM pertama yang menuju kota Jakarta. Nanti ada satu lagi dari arah Sungai Limau atau daerah Kota Padang Pariaman, serta nanti ada unit bisnisnya yang melewati daerah ini. Nah, juga kalau dia lewat Payakumbuh itu melewati daerah Batu Sangkar dan keluarnya di Ombilin. Dan kawan-kawan, ini ada bus Yuanda Prima tujuan kota Palembang yang baru datang dari arah Kota Padang Pariaman. Dan kawan-kawan, ini ada bus NPM kedua yang akan menuju kota Jakarta dengan kelas eksekutif plus dari arah Sungai Limau atau daerah Kota Padang Pariaman pada pukul 11 siang. Jadi ini menuju kota Jakarta melewati lintas timur, yaitu daerah Muaro Bungo, Tebo, Palembang, naik tol hingga Bakauheni. Ini Pak Agen. Dan P48 ini gelarnya adalah cover boy, salah satu-satunya dari PONPM yang tidak menggunakan tameng di depannya. Ada 48, 49 dan 50 itu adalah unit yang tidak menggunakan tameng di kaca depan. Tapi kemungkinan dalam jangka waktu dekat akan menggunakan tameng. Dan ini ada bus Epastar juga yang akan menuju kota Palembang. Bodinya dari Tentrem.
Dan kelihatannya hari ini cukup ramai penumpang dari PONPM. Kemungkinan unit ini full seat dari terminal Kota Padang Panjang. Berarti ada 2 unit PONPM yang berangkat dari terminal ini menuju Kota Jakarta dan sekitarnya. Dua-duanya adalah kelas eksekutif plus. Sedangkan POANS itu sudah 3 unit dengan 2 eksekutif dan 1 royal kelasnya. Nah, 1 unit PO Transport Express dan 1 unit PO MPM. Nah, ini dia para penumpang dari PO NPM yang akan berangkat menuju Kota Jakarta dan sekitarnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau sebentar lagi unit ini sepertinya juga akan dipasang tameng. Sudah terlihat ada bracket untuk pemasangan tameng di sekitar bodi bus bagian depan. Nah, kalau PO yang tidak menggunakan tameng itu yaitu PO MPM, ANS, dan Gumarang Jaya. Mereka tidak menggunakan tameng di depan, jadi pandangan kita lebih luas. Namun yang tetap mengganggu adalah penggunaan bodi double glass. Kalau menurut saya kurang suka karena sering mengambil video dari dalam bus. Penggunaan double glass ini cukup mengganggu saya untuk mengambil gambar dari dalam bus. Cuma untuk tampilan depan memang sangat bagus. Bodi double glass, salah satunya ini dari PO NPM, karoseri Laksana, dan bodi SR2HD Prime. Nah, semoga nantinya bodi terbaru itu menggunakan single glass, sehingga tren double glass ini mulai hilang atau tidak dipakai lagi oleh para pengusaha otobus. Dan kawan-kawan, NPM V48 dengan gelarnya cover boy menuju Kota Jakarta dan sekitarnya sekitar pukul 11. Jadi kalau PO pertama yang berangkat itu adalah PO ANS yang tadi pagi ada 3 unit, disusul PO Transport Express, kemudian MPM, baru yang keempat ini adalah PO NPM. Nah, semuanya via lintas timur full sampai Kota Jakarta, jadi waktunya lebih singkat. Tidak ada unit Gumarang Jaya bersama yang dari arah Kota Bukit Tinggi. Nah, biasanya untuk unit ini seperti biasa melakukan transit penumpang menunggu bus yang dari daerah Kota Padang Pariaman untuk berangkat menuju Kota Jakarta dan sekitarnya. Jadi kemungkinan ada 1 unit yang terpal atau tidak berangkat, jadi hanya mengantarkan penumpang ke terminal Bukit Serungan. Nah, kawan-kawan, ini ada unit ALS dari arah Kota Medan yang berangkat menuju Pulau Jawa dengan bodi jet Gusade 2 plus sepertinya dan mesin 1626 dari Mercedes-Benz yang hari ini baru masuk ke terminal Bukit Serungan pukul 11 lewat. Memang kalau yang ini si Raja Oleng, bus ALS yang satu ini setiap lewat sini pasti selalu oleng. Semoga selamat sampai tujuan untuk kru ALS. Nah, kawan-kawan, ini Gumarang satu lagi dari arah Kota Padang Pariaman. Nah, kita lihat proses transit penumpangnya. Nah, kawan-kawan, sekitar pukul 11.10 ini ada unit Gumarang Jaya yang berangkat menuju Kota Jakarta. Jadi yang berangkat itu yang dari arah Padang Pariaman tadi, sedangkan satu lagi unit yang dari Bukit Tinggi itu masih berada di sini. Jadi penumpangnya dipindah ke unit yang datang dari Kota Padang Pariaman. Ini ada unit ANS. Ini unit ANS keempat yang masuk terminal Bukit Serungan Kota Padang Panjang.
dari arah Padang Pariaman, tapi langsung berangkat atau tidak berhenti di terminal ini. Berarti ANS sudah 4 unit yang berangkat dari terminal Bukit Surungan. Nah kawan-kawan, ini ada unit bus 4 Tister yang akan menuju kota Medan hari ini. Mesinnya 1836 dan bodi jet Pusade dari Adi Putro. Kawan-kawan, ini ada bus NPMP 06 yang akan menuju kota Jakarta. Nah, ini kelas bisnis dari PO NPM via lintas tengah yang tentunya waktu tempuhnya lebih lama. Untuk harga tiketnya 350.000. Kalau berapa lama waktu tempuh, kalau hari ini berangkat hari Minggu, kemungkinan hari Selasa subuh atau pagi baru sampai di kota Jakarta. Dia melewati daerah Morobungo, Lahat, Muara Enim, Lampung, dan baru sampai Jakarta tanpa masuk ke dalam tol. Jadi sekian dulu video kali ini kawan-kawan. Terima kasih kepada yang sudah mensupport channel ini. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.